Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita mengupas sejarah, budaya, falsafah Nusantara, serta berbagai kisah yang berkembang di tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik sekaligus penuh dengan tanda tanya. Benarkah Satrio Piningit pernah mengalami kisruh warisan? Mengapa banyak kisah yang menggambarkan bahwa sosok yang kelak menjadi pemimpin besar justru terlebih dahulu merasakan pahitnya kehilangan, ketidakadilan, bahkan perselisihan di dalam keluarganya sendiri? Apakah semuanya itu hanyalah mitos atau justru memiliki makna simbolis yang lebih dalam? Mari kita bahas bersama hingga akhir video ini. Dalam berbagai cerita rakyat, ramalan, maupun tafsir mengenai sosok Satrio Piningit, hampir tidak pernah digambarkan bahwa ia tumbuh dalam kehidupan yang serba mudah. Sebaliknya, banyak kisah menyebutkan bahwa perjalanan hidupnya dipenuhi dengan ujian, bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya tekanan dari lingkungan, tetapi juga konflik yang datang dari orang-orang terdekat. Salah satu tema yang cukup sering muncul adalah persoalan warisan keluarga. Warisan di sini tidak selalu dimaknai sebagai rumah, tanah, ataupun harta benda. Kadang warisan juga berarti hak, kehormatan, nama baik keluarga, bahkan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan para leluhur. Mengapa warisan sering menjadi awal konflik? Dalam kehidupan nyata, sengketa warisan memang bukan hal baru. Tidak sedikit keluarga yang sebelumnya harmonis berubah menjadi renggang setelah pembagian harta. Saudara kandung saling menggugat, anak melawan orang tua. Bahkan hubungan puluhan tahun bisa rusak hanya karena persoalan pembagian aset. Karena itulah, sebagian penafsiran meyakini bahwa apabila Satrio Piningit benar-benar hadir sebagai pemimpin yang memahami penderitaan rakyat, maka sangat mungkin ia pernah merasakan langsung pahitnya konflik keluarga. Dengan mengalami sendiri ketidakadilan, ia diyakini akan lebih mampu memahami penderitaan masyarakat ketika memimpin kelak. Beberapa kisah yang berkembang menggambarkan bahwa sosok ini pernah kehilangan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya, bukan karena ia lemah, melainkan karena memilih menghindari pertengkaran. Ia tidak mengejar harta dengan cara memutus tali persaudaraan. Ia lebih memilih mengalah. Bagi sebagian orang, keputusan tersebut terlihat sebagai kekalahan. Namun, menurut sudut pandang yang lain, justru disitulah letak kekuatannya. Ia mampu mengendalikan hawa nafsu ketika orang lain sibuk merebutkan dunia. Ada pepatah Jawa yang mengajarkan bahwa orang yang sabar seringkali tampak kalah di awal tetapi memperoleh kemenangan pada akhirnya. Nilai inilah yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Ia mungkin kehilangan tanah, ia mungkin kehilangan rumah, ia mungkin kehilangan bagian warisan. Namun, ia tidak kehilangan kehormatan, ia tidak kehilangan kejujuran, dan ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhannya. Bagi banyak orang, inilah warisan terbesar yang sesungguhnya. Hampir semua tokoh besar dalam sejarah mengalami ujian sebelum mendapatkan amanah yang besar. Ada yang difitnah, ada yang hidup miskin, ada yang diasingkan, dan ada pula yang ditolak oleh keluarganya sendiri. Karena itulah, sebagian masyarakat memandang bahwa konflik warisan hanyalah salah satu bentuk ujian yang menempa karakter. Seorang pemimpin yang belum pernah merasakan kehilangan mungkin akan sulit memahami arti sebuah keadilan. Sebaliknya, mereka yang pernah kehilangan seringkali lebih bijaksana ketika memegang kekuasaan. Apabila kita melihat lebih dalam, warisan tidak hanya berbentuk harta. Warisan dapat berupa nilai,
Warisan dapat berupa ilmu, dan warisan dapat berupa tanggung jawab. Bisa jadi yang dimaksud kehilangan warisan bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh bimbingan keluarga, dukungan, ataupun posisi yang semestinya diterima. Dari sudut pandang inilah, kisah tentang Satrio Piningit menjadi lebih bermakna. Cerita mengenai Satrio Piningit terus bertahan karena masyarakat melihat sebagai simbol harapan. Setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda, namun nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, keberanian, dan keteguhan hati tetap menjadi relevan. Kisah tentang kisruh warisan mengingatkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari kondisi sempurna untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Justru, luka kehidupan sering menjadi sumber kebijaksanaan. Terlepas benar atau tidaknya kisah mengenai sengketa warisan yang dikaitkan dengan Satrio Piningit, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, jangan sampai harta memutuskan hubungan keluarga. Kedua, perjuangkan hak dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, jangan mengukur keberhasilan seseorang hanya dari banyaknya harta yang dimiliki. Keempat, jadikan setiap ujian sebagai sarana memperbaiki diri, karena pada akhirnya warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukanlah kekayaan, melainkan nama baik, kejujuran, dan manfaat bagi sesama. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kisruh warisan yang dalam berbagai kisah rakyat dan tafsir budaya sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Perlu diingat, hingga saat ini tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan bahwa kisah tersebut benar-benar terjadi pada sosok tertentu. Oleh karena itulah, pembahasan ini sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi lisan, simbol dan refleksi budaya Nusantara. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah ujian berupa konflik keluarga memang dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih bijaksana? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap saling menjaga sopan santun dan saling menghormati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sejarah, budaya, dan kearifan Nusantara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.